Petang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi polemik usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua RI Soeharto. Pembahasan soal ini menurutnya masih akan dilakukan oleh Dewan Gelar, Penghargaan, dan Tanda Jasa yang diketuai oleh Fadlizon. Polemik pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Soeharto masih terus bergulir. Kementerian Sosial menurut Saifullah berperan sebagai pengusul teknis yang meneruskan nama tokoh dari pemerintah daerah ke tingkat pusat. Selain Soeharto, juga diusulkan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tokoh buruh Marsinah, serta sejumlah pejuang daerah dari berbagai provinsi. Ada banyak lagi tokoh-tokoh di setiap provinsi yang semuanya itu tentu nanti akan dibahas lebih lanjut di tingkat Dewan Gelar sebelum nanti diajukan ke Presiden. Iya, kita kan sudah menghormati ya seluruh perbedaan pendapat. Kita sudah semua dengar, pertimbangannya juga sudah disampaikan, kita paham, dan ini adalah keputusan yang sudah diambil melalui tim dengan berbagai pertimbangan. Kami mohon ya mudah-mudahan ini nanti semuanya apa yang menjadi wacana publik ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Rencana pencalonan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional mendapat kritikan sejumlah politisi PDI Perjuangan. Politisi PDIP Guntur Romli mengingatkan soal persoalan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru. Guntur juga mengingatkan jangan memunculkan tokoh yang bisa jadi kontroversi di masyarakat. Banyak sekali persoalan-persoalan kasus pelanggaran hak asasi manusia di zaman Orde Baru, dan itu sudah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM ya, oleh negara, oleh pemerintah ketika zamannya Pak Jokowi ya. Ini kan harusnya itu yang lebih dahulu diselesaikan. Karena segala pelanggaran hak asasi manusia zaman Orde Baru ujung-ujungnya kan tetap kepada presidennya waktu itu. Jadi kami itu ingin mengajak, ya tentu saja ini kan keputusan semuanya ada di pemerintah ya, yang mereka yang bisa memberikan gelar pahlawan. Tapi marilah kita itu mencalonkan tokoh-tokoh yang tidak menjadi kontroversi di masyarakat, yang bisa diterima oleh semua pihak. Usulan Soeharto jadi pahlawan nasional menuai polemik. Salah satu yang mengkritik datang dari PDI Perjuangan. Kita bahas bersama juru bicara PDI Perjuangan yang juga aktivis 98, Ansi Lema, dan anggota DPR fraksi PKB Syamsur Rizal. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bung Ansi dulu ya, Bung Ansi. Ini kan posisinya memang masih dalam proses. Nanti ujungnya ada di tangan Presiden. Tapi menurut PDIP, apa yang tidak boleh diabaikan oleh Presiden ketika memutuskan apakah Soeharto dapat gelar pahlawan nasional ini atau tidak? Pertama, jangan gegabah, apalagi sembrono untuk memberikan gelar pahlawan pada seorang tokoh. Pahlawan itu diberikan atau disematkan pada seorang tokoh, pertama pasti karena tindakan yang heroik, spirit perjuangannya, pengorbanannya, karena berjasa sangat luar biasa bagi kemanusiaan, bangsa, dan negara, dan juga punya integritas yang luhur dan mulia, serta bisa menjadi panutan, contoh, teladan, bahkan inspirasi bagi banyak orang. Saya ambil contoh Sudirman misalnya. Kenapa jadi pahlawan? Karena pengorbanannya jelas. Dalam kondisi sakit, memimpin perang gerilya, masuk keluar hutan, semuanya diberikan untuk bangsa dan negara. Nah, kalau untuk Pak Soeharto secara spesifik? Memerdekakan Indonesia, masuk keluar penjara, diasingkan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau bicara Presiden Soeharto, tidak bisa kita lepaskan dari Orde Baru. Dan bicara Orde Baru, sosok yang utama itu adalah Presiden Soeharto. Dan reformasi 98 ada karena ada rezim totaliter Orde Baru dan karena ada diktator Soeharto yang memimpin Republik ini selama 32 tahun. Ingat, 32 tahun itu terjadi abuse of power, penyimpangan kekuasaan. Yang terjadi adalah sentralisme kekuasaan, personifikasi kekuasaan pada satu tangan. Sehingga kemudian yang terjadi tidak ada demokratisasi. Berbagai potensi kritisisme masyarakat diberangus. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan hegemoni,
dan pendekatan represif dan koersif. Bung Ansy, Kenapa ada menegaskan dulu, artinya kalau dari PDIP sifatnya tegas menolak Soeharto diterima usulannya? Ya, kalau diterima itu berarti kita menegasikan reformasi 98. Reformasi 98 itu adalah kritik total terhadap rezim totaliter Orde Baru karena melakukan kejahatan pada kemanusiaan, kejahatan korupsi, KKN, dan juga kejahatan demokrasi. Ini hal-hal yang sebenarnya harus diingat oleh publik. Kita tidak boleh mengalami amnesia sejarah, melupakan sejarah, apalagi melakukan manipulasi terhadap sejarah. Oke, Saya kira demikian. Oke, tanya Deng Ical. Kalau Deng Ical, Anda Ya. DPR kan mayoritas juga saat ini sikapnya adalah setuju ketika Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional. Tapi apakah yang tadi disampaikan oleh Bung Ansy itu bisa dikesampingkan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bung Ansy sudah menyampaikan banyak hal dalam perspektif beliau dan mungkin juga menjadi perspektif dari Partai Indonesia PDI Perjuangan. Tetapi penting untuk diingat bahwa seorang Soeharto terlepas dari segala macam kekurangannya, secara pribadi juga saya menganggap bahwa beliau banyak kekurangan. Tetapi yang penting untuk diingat adalah bahwa Presiden Soeharto itu adalah manusia terbaik pada saat itu sampai kemudian kita menemukan alternatif yang lain. Dan apa yang beliau sumbangkan selama kurang lebih 32 tahun atau sebelumnya juga itu sangat baik bagi negara. Tentu kalau kita timbang-timbang, ada pasti yang negatifnya. Banyak bahkan, saya juga mengakui secara pribadi, tetapi tidak bisa kita nafikan bahwa Presiden Soeharto itu memberikan banyak sekali kemajuan-kemajuan bagi bangsa ini dan menjadi tapak bagi kemajuan bangsa Indonesia selanjutnya. Sehingga tentu kita ingin supaya seorang presiden itu menginspirasi juga banyak orang. Kita tidak mau melupakan sejarah dan tidak melupakan kekurangannya, tetapi yang paling penting adalah kita tidak ingin bangsa kita itu kemudian terikat pada dosa masa lalu yang membuat kita itu kemudian tidak bisa berkembang, tidak bisa menatap masa depan. Terlepas dari banyak kekurangannya, seorang Presiden Soeharto pada zamannya itu adalah sosok yang menjadi idola banyak orang juga. Tapi Kalau kita timbang-timbang, ya mungkin lebih banyak yang suka di antara yang tidak suka. Dan itu juga menjadi kewenangan dari tim verifikasi yang telah dibentuk mulai dari bawah. Dan Oke. ini berproses sehingga kemudian beliau akhirnya diusulkan dan sampai di meja presiden. Tentu kewenangan mutlak itu tetap ada di Presiden Prabowo karena sesuai amanah Undang-Undang 2009 itu menjadi kewenangan seorang presiden untuk memberikan tanda jasa terutama gelar kepahlawanan. Oke, tapi kalau Bung Ansy, Ya, selain tadi menurut Anda ini akan menegasikan aksi 98 yang sudah dilakukan, apalagi konsekuensi yang bisa saja muncul persepsi publik kepada Presiden Prabowo Subianto apabila mengamini usulan ini? Ya, negara harus hati-hati, harus cermat betul untuk bisa melakukan kajian secara komprehensif dan hal yang menjadi tolak ukur itu adalah pada aspek values atau nilai spirit perjuangannya. Ya kalau kita bicara reformasi 98 itu ada karena ada diktator Presiden Soeharto, karena ada rezim totaliter Orde Baru. Kalau tidak ada itu, Presiden Soeharto memimpin dengan demokratis, tentu tidak akan ada reformasi 98. Hari ini tentu kita sudah sangat bebas, tetapi pada era Orde Baru yang mahal itu adalah freedom atau kebebasan. Demokrasi itu kan di satu sisi ada kebebasan, di sisi lain ada order atau keteraturan. Nah yang mahal pada rezim Orde Baru itu tidak ada kebebasan. Semua terkooptasi, sentralisme kekuasaan penuh, dan siapa yang berani melakukan kritik terhadap rezim totaliter Orde Baru itu akan mengalami represi dan koersi. Oke, Bung Ansy. Itu sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Saya ingin mengatakan bahwa bangsa yang besar itu juga tidak hanya belajar dari sejarah-sejarah success story sebuah bangsa, tetapi perlu juga belajar dari luka, dari sejarah kelam, dari hal-hal yang mungkin menjadi cerita buruk. Tetapi itu harus menjadi energi yang membuat kita untuk tidak lagi terjebak pada kesalahan yang sama. Tetapi kalau hal ini dilakukan, yang terjadi itu seolah pengaburan fakta, bahkan memanipulasi fakta. Oke, nah Kan kalau demikian. gitu
Kita tanya dulu ke Deng Ical. Deng Ical, yang juga salah satu kritik yang muncul dari koalisi Iya. masyarakat sipil adalah kontradiktif ketika Pak Soeharto diusulkan, tapi juga ada Marsinah yang diusulkan saat itu menjadi aktivis. Dari PKB Iya. atau dari DPR menanggapi kritik ini gimana? Saya setuju atau titik pikir dari Bung Ansi tadi itu, tetapi penting untuk diingat bahwa seorang presiden itu bukan seorang nabi yang tidak memiliki kekurangan. Kalau kita mau mencari kekurangannya, anggaplah Presiden Soekarno memberikan keleluasaan kepada Partai Komunis Indonesia, kemudian Prof. Habibie melepaskan Timur Timur dengan kebijakannya, Pak Gus Dur memberikan abolisi kepada banyak orang dan juga memberikan kebebasan kepada mantan-mantan tahanan politik, kemudian PKI dan sebagainya. Semuanya ada kekurangannya. Tetapi sekali lagi, kita penting bahwa seorang presiden itu adalah inspirator, seorang presiden itu adalah tokoh yang menjadi panutan banyak orang, dan kita tidak mungkin melepaskan diri dari kenyataan bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan, dan kekurangan itu pasti akan mewarnai setiap kebijakannya. Dan itu yang bukan kita abaikan, tetapi haknya sebagai seorang yang telah mengorbankan waktu, tenaga pikiran, dan semuanya tetap kita hargai, walaupun hal-hal yang negatif itu penting untuk diluruskan dalam sejarah, bahwa mereka memiliki kekurangan yang tidak pantas untuk diikuti oleh generasi berikutnya. Deng Ical. Tetapi apa yang didelegasikan itu menjadi sebuah nilai yang tidak bisa kita abaikan. Tapi kalau dikritik dibilang menegasikan aksi reformasi tahun 98, Anda setuju? Betul, karena tidak mungkin seorang Presiden Soeharto menginginkan kejadian yang seperti yang terjadi itu. Dengan kebesaran jiwanya beliau, mungkin dengan kebesaran itulah sehingga terjadi reformasi dan beliau mundur. Kalau kemudian memang seorang diktator seperti itu dan tidak memiliki nasib bangsa atau tidak memikirkan nasib bangsa, bisa saja tidak mundur, tapi dimundurkan total. Dan itu yang tidak terjadi. Dan itu penting untuk diingat bahwa seorang Presiden Soeharto itu masih memiliki sifat kenegaraan sehingga beliau mengundurkan diri, dan itu menjadi titik balik yang luar biasa bagi bangsa ini. Dan pada poin itu saya secara pribadi menganggap bahwa tidak banyak pemimpin yang mau merelakan atau mengorbankan diri atau mengundurkan diri dari posisi jabatannya. Itu juga bisa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat Indonesia, dan itu menjadi sejarah bagi saya yang tidak bisa kita pungkiri menjadi titik balik, turning point bagi reformasi bisa terjadi. Nah, Bung Ansi tadi gimana? Kalau pengunduran diri Soeharto dinilai sebagai itu adalah titik balik, itu juga menjadi salah satu modal kalau Pak Soeharto boleh loh kemudian diusulkan dan diterima jadi pahlawan nasional. Anda setuju? Ya, Presiden Soeharto itu mundur bukan karena keikhlasan ataupun niat baik beliau. Beliau mundur itu karena dipaksa mundur oleh gerakan reformasi 98, oleh gerakan rakyat dan mahasiswa. Karena sudah mengalami krisis kepercayaan akut terhadap rezim totaliter Orde Baru. Ya, kita tahu bahwa ketika suatu sistem pemerintahan itu dikuasai oleh satu orang secara totaliter, maka yang terjadi adalah abuse of power dalam skala yang sangat ugal-ugalan. Korupsi kenapa terjadi? Ya karena memang tidak ada kekuatan kritis yang bisa mengontrol. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Persis pada rezim totaliter Orde Baru ini, yang terjadi itu adalah corrupts absolutely. Karena apa? Karena kekuasaannya absolut dan tidak terkontrol. Oke. Inilah yang terjadi pada rezim totaliter Orde Baru. Nah, hari ini reformasi membuka kanal-kanal demokrasi. Deng Ical dengan partai PKB-nya, Gus Dur dengan Forum Demokrasi, waktu itu berjuang melawan rezim totaliter Orde Baru juga Deng Ical. Ya, dan kalau kita bicara Marsinah, kita bicara Gus Dur, tidak ada polemik untuk menjadikan sosok-sosok seperti mereka sebagai pahlawan nasional. Tetapi kalau kita bicara rezim totaliter Orde Baru yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, korupsi itu extraordinary crime, kejahatan kemanusiaan yang membuat terjadinya pemiskinan dan ketidakadilan sosial. Kita belajar betul dari sejarah kelam rezim totaliter Orde Baru ini. Tentu secara pribadi sebagai anak bangsa, saya tidak punya kebencian secara pribadi kepada Presiden Soeharto, tidak. Tetapi kita harus put all things on the table, ya, meletakkan sejarah ini secara objektif. Nah, kami justru curiga kepada negara. Karena sebelum ini ada upaya yang dilakukan oleh Menteri Fadlizon
untuk melakukan penulisan sejarah yang pada Oke. saat itu dikritik oleh banyak masyarakat sipil sebagai sebuah upaya untuk memanipulasi sejarah dan seolah-olah negara tampil sebagai pihak yang memonopoli Oke. pengetahuan penulisan sejarah. Oke, dan nanti di ini satu kan masih sisi ada. upaya pengkondisian untuk Oke. melakukan penulisan ulang sejarah, di sisi lain adalah upaya untuk menjadikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurut kami, Oke, dua oke. hal ini merupakan Kami sudah agenda tangkap. sistematis yang dilakukan. Oke, dan nanti keputusannya dari Presiden Prabowo. Presiden masih punya waktu untuk mempertimbangkan Ya. semuanya. Oke, kalau gitu Betul. Bung Ansi-Lema dan juga Deng Ical, Syamsul Rizal, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semua. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih.